Si paling perdana. Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Berdasarkan keterangan Ketua KPU DKI Jakarta, Pramono mengatakan syarat telah terpenuhi untuk didaftarkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Selain itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang telah mengusungnya bersama Rano Karno. Mensekap itu mengaku telah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo sebanyak 2 kali untuk maju bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di Jakarta. Selamat malam Indonesia, Andika Rizky Rahansyah kembali untuk menghantarkan DNP Evening News untuk edisi Rabu 28 Agustus tahun 2024. Beragam berita faktual dan terkini akan hadir menjumpai Anda. Dan berikut adalah fokus utama kami untuk edisi malam ini. Bobi Nasution dan Surya resmi serahkan berkas pendaftaran Pilkada 2024 ke KPU Sumatera Utara. Ahmad Riza Patria resmi menyatakan untuk mundur dari Pilkada Tangerang Selatan 2024. Serta Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut oposisi adalah perilaku budaya dari Barat. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Jawa Barat akan mendaftarkan calon bupati usungannya ke KPU Kabupaten Bogor. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan mengatakan bahwa pendaftaran calon bupati usungan Gerindra ini akan dilakukan pada tanggal 29 Agustus atau pada hari terakhir pendaftaran bakal calon kepala daerah Pilkada 2024. Iwan mengatakan dari DPP sendiri telah berkomunikasi. Saat ini partainya tengah mengurus B1 KWK yang mengatakan bahwa partai akan mengusung merupakan dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, termasuk calon wakil bupati yang akan mendampinginya nanti. Sebelumnya Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor mendeklarasikan dukungan untuk calon Bupati Bogor 2024-2029 yakni Rudi Susmanto. Deklarasi digelar di Hotel Lorin Sentul, Kabupaten Bogor pada Senin 22 Juli lalu. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution bersama Bupati Asahan Surya resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara ke kantor KPU Sumatera Utara atau Sumut pada Rabu 28 Agustus ini. Setibanya di kantor KPU, Bobi yang mengenakan kaos biru putih dengan tulisan Bobi Surya di bagian belakang disambut dengan para pendukungnya yang telah menunggu. Menantu Presiden Joko Widodo itu juga menyapa para pendukungnya sesekali yang hadir. Ia juga tampak menanggapi permintaan foto bersama warga setempat. Setelah masuk ke kantor KPU Sumut, Bobi langsung mengisi data diri. Kemudian ia naik ke ruang atas untuk melakukan penyerahan berkas pendaftaran. Dalam sambutannya, Bobi mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan yang ada. Ia juga berjanji akan mengikuti dan mematuhi setiap tahapan yang ada. Masih dari Sumatera Utara, sahabat DMP, Partai Demokrat dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI resmi membatalkan pengusungan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman di Pilwalkot Medan 2024. Selain itu, PKS juga disebut bakal menarik dukungan dari Aulia Rahman. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD Demokrat Sumatera Utara Lokot Nasution. Lokot mengatakan jika PKS, PSI, dan Demokrat disebut akan mengusung Riko Waas dan Zakiuddin Harahap di Pilwalkot Medan. Sementara itu, Ketua Penjaringan dan Penyaringan Pilkada Sumatera Utara PKS Amsal Nasution tidak membenarkan maupun membantah soal kabar batalnya Aulia Rahman untuk diusung oleh partainya. Amsal menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan resmi DPP PKS. Sebelum Partai Demokrat, PSI telah terlebih dahulu menarik dukungan dari Aulia Rahman dan mengalihkannya ke Riko Waas dan Zakiuddin Harahap.
Batalnya Demokrat mengusung Aulia Rahman diketahui dari surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha pada tanggal 27 Agustus 2024. Dalam surat tersebut, Demokrat diketahui mengusung Riko Zaki di Pilwalkot Medan. Masih dari Pilkada Medan 2024, Profesor Rida Dharmajaya disebut telah mendapatkan wakilnya di Pilkada Medan 2024. Nama Abdurrani mencuat dan dipastikan akan menjadi pendamping dari Prof Rida dalam kontestasi Pilkada Medan 2024. Nama pasangan ini pun telah ditandangani secara resmi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan tertanggal 26 Agustus 2024. Saat dihubungi oleh awak media pada Selasa 27 Agustus sore lalu, Profesor Rida mengaku yakin bisa memenangkan kontestasi Pilkada 2024 nanti bersama Abdurrani. Abdurrani sendiri merupakan politisi yang kini menjabat sebagai Ketua DPC P3 Kota Medan. Dirinya juga tercatat sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Medan. Bakal calon wali kota Tangerang Selatan, Ahmad Riza Patria, menyatakan mundur dari pencalonannya pada Pilkada Tangerang Selatan 2024. Hal itu dibenarkan oleh Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Diketahui Demokrat merupakan salah satu partai pendukung Ahmad Riza Patria dan pasangannya Marshall Widianto pada Pilkada Tangsel. Hal itu menjadi alasan Partai Demokrat membatalkan dukungannya untuk Ariza Marshall. Oleh karena itu, partainya beralih dukungan ke paslon lain, yakni Benyamin Daphni dan Pilar Saga. Kamhar mengatakan awalnya Partai Demokrat hendak melabuhkan dukungan ke Benyamin Pilar, namun mereka akhirnya beralih ke pasangan Ariza Marshall lewat surat rekomendasi yang diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada 20 Juli 2024 lalu. Bahkan AHY menyebutkan surat rekomendasi yang diberikan untuk Ariza Marshall bersifat final dan sudah memberikan formulir B1 KWK ke pasangan tersebut. Namun pada hari kedua pendaftaran, dukungan itu pun beralih ke mode awal, yakni kepada pasangan petahana dari Partai Demokrat Benyamin Pilar. Presiden terpilih Prabowo Subianto menanggapi pandangan publik terkait dirinya yang dianggap membangun koalisi gemuk dengan menggandeng banyak partai politik untuk bergabung dalam periode pemerintahannya. Prabowo mengatakan bahwa koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yang dibentuknya merupakan bentuk kerjasama dan kolaborasi dalam sebuah bangsa yang besar. Prabowo menilai Indonesia memiliki potensi besar yang dalam prosesnya memerlukan banyak kolaborasi untuk bekerja sama secara efektif. Hal itu pula merupakan upaya Indonesia agar disegani di mata dunia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyinggung soal alma mater beringin yang menandai kedekatannya dengan Surya Paloh. Prabowo juga menyebut bahwa roda kehidupan selalu berputar. Prabowo menganggap bahwa Surya Paloh selalu memilih pilihan yang tepat. Hal itu dikarenakan pada beberapa pemilu sebelumnya, Surya Paloh berada pada barisan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Sekian DNP Evening News untuk malam ini. Tetap dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini, serta saksikan di kanal YouTube kami DNP Media Network. Dapatkan berita faktual dan terkini lainnya di situs kami dnpmedianetwork.com. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Rahansyah. Terima kasih telah mendengarkan DNP Evening News. Ini adalah DNP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.